Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Puja-puji beserta rasa syukur kita marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat, bahkan tidak terhitung nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Berkat rahmat dan iradatnya kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Sedikit-sedikitnya marilah kita ucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurah dilimpahkan kepada baginda alam suri tauladan ummah, yakni habibana wa nabiyana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'innya, serta kepada kita selaku umatnya yang insyaallah turut mengamalkan ajaran dan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin. Sebelumnya saya minta maaf, sebenarnya saya bukan ahli dalam bidang tausiah, karena saya diberi tugas mengamalkan tugas. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan sebuah kisah sebelum bertausiah. Kisah yang pernah terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Seorang panglima Islam, Jenderal Khalid bin Walid, yang ditakuti lawan dan dicintai kawan. Namanya harum kemana-mana, sehingga beliau ketika datang ke suatu tempat maka disambutlah dengan beliau, hidup Khalid, hidup Khalid. Seperti itu kiranya. One time, pada suatu waktu Jenderal sedang berada di garis depan medan peperangan. Tiba-tiba secara mendadak datang sebuah surat perintah dari petinggi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Isinya singkat, dengan ini kami nyatakan Khalid bin Walid dipecat. Setelah mendengar itu, Jenderal Khalid pun tidak bisa tidur. Masalahnya bukan apa-apa, karena dia merasa tidak bersalah. Tapi beliau prajurit yang taat pada atasan, turun perintah, serahkan jabatan sama pengganti, langsung menghadap kepada Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Please sit down. Langsung to the point. Saya menerima surat pemecatan. Saya menerima surat pemecatan. Apakah betul saya dipecat? Saya Umar pun menjawab ya. Khalid menjawab, kalau soal dipecat itu hak Anda, karena Anda atasan, saya bawakan. Tapi kalau boleh tahu apa kesalahan saya sampai dipecat? Saya Umar pun menjawab, Anda tidak memiliki kesalahan, tapi dipecat iya. Setelah itu Khalid bin Walid pun menjawab, apakah saya masih kurang baik menjadi komandan atau sebagai jenderal? Umar pun menjawab, di zaman ini Anda adalah jenderal yang paling baik. Kalau begitu jangan membuat saya penasaran. Kalau boleh tahu, apa alasan Anda memecat saya? Dengan santai pun Umar bin Khattab menjawab, ya Khalid, Anda adalah jenderal yang paling baik. Setiap hari saya mendengar dari masyarakat, rakyat, prajurit selalu memuji-muji Anda. Tidak ada yang menjelek-jelekan. Anda manusia biasa,
terlalu banyak orang memujimu. Bukan mustahil dalam hatimu timbullah sifat sombong. Sedangkan dalam ajaran Islam, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak menyukai orang yang sombong. Seberapa teguh rasa sombong dalam hati, neraka yang menunggu. Untuk menjaga agar kamu tidak terjerumus ke neraka jahanam, apa boleh buat? Saya pecat Anda supaya Anda tahu, jangankan di hadapan Allah, di hadapan saya pun kau masih belum bisa apa-apa. Setelah Khalid pun mendengar itu, Khalid pun berdiri dan memeluk Umar sambil menangis dan mengatakan, terima kasih ya Umar, kaulah sahabatku. Itulah jiwa Islam. Di zaman sekarang belum tentu ada jenderal yang seperti itu. Pemimpin zaman sekarang dipecat embung. Dan paling hebat setelah dia dipecat, beliau tidak pundung atau bahasa Indonesia memundung. Tidak pundung. Beliau kembali lagi ke medan perang dengan catatan perang sebagai seorang prajurit biasa. Bayangkan mantan jenderal perang sebagai prajurit biasa di bawah komando bawahannya, mantan bawahannya. Tapi waktu itu ada yang bertanya, ya Khalid, apa-apaan ini? Anda sudah dipecat, masih mau berperang sebagai prajurit lagi? Saya berperang bukan karena pangkat, saya berperang bukan karena jabatan, saya bukan sebagai khalifah, melainkan perang semata-mata karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah saudara. Intinya Anda bekerja meskipun keluar negeri. Anda keluar negeri sebagai itu bersekolah di luar negeri, menuntut ilmu di sini segalanya hanya satu, mencari keridhaan dari Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Mencari keridhaan Allah hanya satu, laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya. Banyak zaman sekarang yang kecewa karena salah tujuan, bukan karena Allah, melainkan tujuan yang lain. Anda pergi ke Amerika dengan satu tujuan. Saya ke Amerika kuliah mencari ilmu, menang beasiswa, mencari ilmu, menang beasiswa, pulang dari sana punya rumah dan mobil, belum tentu. Ternyata di negeri sendiri pun penghasilan tidak terbayangkan. Anda kecewa karena salah tujuan. Seorang mahasiswa kuliah karena apa? Ingin menjadi sarjana. Setelah jadi sarjana punya jabatan, kedudukan, pangkat, rumah mewah, mobil indah. Begitu lulus dari sarjana gawe gitu. Dia kecewa karena salah tujuan. Coba kalau tujuannya karena Allah, seorang mahasiswa dia kuliah, ya Allah, begitu pergi saya menuntut ilmu karena diperintahkan olehmu. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Pergi kuliah, mau jadi sarjana mau tidak itu urusan nanti. Emang yang sukses, emang harus sukses teh sarjana gitu nanti. Tinggali ayahanda kita hanya lulusan SD, dia diberkahi ilmu yang bermanfaat, memiliki rumah yang megah, mobil indah, yayasan pun mewah. Contoh yang terbukti lagi, tinggali macan harimau lulusan naon sok pendidikan TK dia lulus tapi dokter dihakan. Wanita mau dokter. Tadi dia mungkin juga para santri yang bersekolah ke luar negeri, pesantren yang mewah, tapi di sini kekecewaan yang didapat biarkan saja, karena Allah meridhoinya di sini. Tapi mencari keridhaan Allah itu tidaklah mudah. Karena kenapa? Kadang-kadang kita harus pilih antara satu dan dua. Mana yang harus dipilih, keridhaan Allah atau keridhaan pacar? Keridhaan Allah atau keridhaan bos? Itu bukan main. Contohnya, Anda misalnya rajin bekerja karena apa? Karena bosnya keras, tegas, galak, disiplin, kuat. Anda sedang bekerja rajin sementara bos ada. Si bos ada semua rajin, giliran tidak ada, wah santai-santai saja. Karena itu takutnya terhadap bos. Tapi kalau takut kepada Allah, para santri di sini kerja di ruangan sepi, tidak ada siapa-siapa, pengawas tidak ada, santri yang lain pun tidak ada, bekerja. Masih ada CCTV, bekerja. Tapi niatan lillah. Kalau cuma sebabnya ngomong gampang gitu. Anu ngatur rezeki Allah, anu ngatur takdir Allah.
meskipun presiden, seorang pemimpin sekalipun, kalau sudah dicabut derajatnya oleh Allah, apa boleh buat? Maksudnya itu ngomong gampang, tinggalin guru arwah sadaya ke hadiah Saiful Khair, mudah-mudahan dipanjang kebiasaan, amin. Pentausiah, penceramah di mana hayat pentausiah hayat atorna? Tak ada. Tapi kalau dihitung di atas kertas, ada yang manggil mentausiah, ada yang memanggil untuk bertausiah, beliau datang. Kalau tidak ada yang mengajak kita, teori prakteknya masya Allah, tidak punya kantor, berkarung di Galuh, mobil, saya perhasilan saya sampai dulu di Amerika. Sekarang tapi yang paling sulit itu adalah backgroundnya, berperang dengan hawa nafsu. Sekarang diridhoi Allah, diridhoi oleh Allah, bos, tapi tidak ridho. Mau apa itu sulit. Contoh Islam mengajarkan sholat, tapi dalam tempat tidak memungkinkan untuk sholat. Bisa saja misalkan bisa sholat tapi bos berkata pilih mau sholat atau keluar dari sini. Sebaliknya Anda tidak sholat, Anda masih diam di sini, saya gaji. Sedangkan Allah memerintahkan aqimus sholat, dirikanlah sholat. Bahkan masalah aku di saqor, apa yang menjawabmu masuk neraka itu karena tidak sholat. Kalau perlu sholatlah dengan diam. Contoh yang lain, ketika kita perang dengan hawa nafsu, godaan setan, kita diwajibkan untuk mencari yang halal. Tapi suatu waktu godaan yang bukan main semuanya. Ada salah satu contoh, ada satu santri yang lapar karena belum dikirim pulus oleh orang tuanya. Anda sedang lapar, suatu waktu dasar tidak ada siapa-siapa, ada suatu lemari yang terbuka, terdapat rezeki yang banyak. Jadi bukan daya sasaran itu. Pengalaman gimana? Kesempatan mencari duit, tapi Allah tidak ridho. Ambillah maling. Di mana-mana oke ayam maling. Nah itu terjadi perang hawa nafsu. Ambil barang ini, Anda tidak akan tidak ada yang tahu perut bisa kenyang tapi Allah tidak ridho. Sekarang tolak ini, perut Anda masih lapar tapi Allah ridho, itu karena sabar. Ada benteng yang paling kuat dalam kehidupan sehari-hari untuk supaya tidak terjerumus, yaitu pandai bersyukur. Orang yang bersyukur hidupnya akan tenang-tenang, tetap optimis. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur, dia lihat air minum setengah gelas, dia akan ngomong, wah air minum saya masih sudah setengah gelas gitu. Tapi orang yang bersyukur masih berbeda. Alhamdulillah, air saya masih tinggal setengah gelas. Jalan satu-satunya untuk bersyukur, jangan membanding-bandingkan dengan yang di atas. Terus dalam Islam itu tidak benar. Orang lain cuma enak, cuma di luar ngaropi gitu. Inti nama bebas, tapi orang kurang ngaji aja, ngaji. Nah itu teke ini tinggal 5 kehendak. Berapa banyak orang yang ingin mengaji namun terhalang oleh beberapa masalah. Termasuk wanita. Kenapa saya khususkan untuk wanita? Pengaruh wanita itu sangat besar. Menurut ajaran Islam, zayyana lin nasi hubbus syahwati minan nisa. Jadikannya laki-laki itu cenderung cinta dari syahwat wanita. Coba mata upah meninggal ayah salah sahiji anu doa lebih ke bohong itu dengan wanita. Tolong dicarikan eta teh kudu syukur, alhamdulillah itu normal. Daripada tinggal itu jelas. Boleh wanita yang cantik namun sekali itu dari Allah. Yang 2 dan 3 kalinya itu jangan dari syaitan. Lihat itu sekali, namun sekali Allah Akbar, cantik itu. Eta sekali ya Allah. Yang kedua kalinya udah disebut di mana. Orang yang mau bersyukur senang-senang saja. Karena Allah yang mengatur segalanya. Minimalnya kalau kalian ingin pandai bersyukur, nanti pulang dari sini semuanya ngaca. Lihat dalam wajah masing-masing.
Apakah kaget atau bersyukur? Wah, cina alhamdulillah kami masih datang, masih beli sih. Tapi Allah bapak ibu salah. Pandai-pandailah bersyukur. Kesimpulannya dalam kasus ini, mudah-mudahan kita dijadikan santri yang berilmu, dijadikannya orang yang pandai bersyukur dan tidak kufur nikmat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, marilah kita doakan kepada kedua pengurus kita, yakni ayah anda kita, yakni Kiai Haji Anas Barnas dan ibu kita Iwa ini sih. Mudah-mudahan mereka diberkahi umur yang panjang, dilimpahkan rezekinya, sehat walafiat dan selamanya, memiliki rezeki, diberikanlah segala rezekinya kepada mereka. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangan yang datang dari kebodohan saya pribadi dan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.